Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara cinta segitiga Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Capricorn. Ini untuk melihat situasi terkini hubungan Capricorn dengan selingkuhannya. Tapi seperti biasa ya, sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oh ya, rasa-rasanya di sini tuh Capricorn kayak yang ini ya, udah dah tidak lagi dengan kamu, setidaknya untuk saat sekarang ya. Kayaknya itu tuh Capricorn lagi mengalami situasi yang gimana gitu ya dengan si selingkuhannya. Entah di sana tuh dari kemarin-kemarin sudah datang kesadaran untuk meninggalkan gitu ya. Ketika meninggalkan, memang di situ tuh datang rasa sedih, datang rasa galau, bimbang, ragu gitu. Tapi mari lihat Capricornnya bisa kekeh, bisa kuat dia, bisa tegar dia, gitu ya, bisa komitmen dia pada dirinya sendiri untuk sungguh-sungguh melepaskan relationship-nya dia dari selingkuhannya ini, gitu ya. Walaupun tadinya dia, aduh sakitnya, gitu ya, bisa dia berdrama seolah-olah dia yang ditinggalkan. Bisa dia kayak patah hati di sana, bisa dia merasa kayak tercampakkan di sana. Padahal dia sendiri nih yang mencampakkan dirinya keluar dari relationship ini gitu ya. Tapi dia bisa itu murung, muram, sedih, gelisah, kayak kelihatan seperti orang yang merana gitu ya. Tapi ya karena dia yang mengawali melepaskan diri ini, pada akhirnya dia tuh ini mencoba untuk tegar gitu lah, mencoba untuk kuat. Orang Capricorn kan kayak gitu ya, mereka itu tuh kalau sekalinya bilang A, itu tuh akan A gitu ya, sekalinya B ya B gitu. Apalagi untuk saat sekarang tuh prinsip memegang janji pada diri sendiri, konsisten pada keputusan, ini tuh lagi kuat-kuatnya banget, lagi kenceng-kencengnya banget gitu ya. Mungkin juga di situ tuh ada kesalahan si selingkuhan ya, kalau Mari tangkap. Ada kesalahan si selingkuhan ini tuh yang cukup bikin Capricornnya memaksakan diri untuk mengambil keputusan berpisah ini. Gitu ya. Karena ketika kesalahan itu dilakukan oleh si selingkuhan, di kacamatanya Capricorn itu sesuatu yang melukai dia banget gitu loh. Dan sebagai sign, tanda bahwa dia harus lepas dari ini si selingkuhan. Kamu udah nyakitin aku betul ini. Gitu ya, nggak tahu ini kesalahan apa nih gitu ya. Misalnya kesalahan ngecuekin gitu ya. Mengabaikan gitu ya. Tarik undur diri, pergi gitu. Ya. Jadi itu tuh artinya di mata Capricorn, oh kamu ngebuang aku, gitu. Kamu ngebuang aku. Ya padahal belum tentu Mari lihat sebenarnya selingkuhannya Capricorn ini tuh mau ninggalin Capricorn karena melakukan sesuatu yang dikatakan Capricorn salah di kemarin hari. Itu ya. Belum tentu dia mau meninggalkan, hanya sedang melakukan, ya kalau boleh paling jauh tuh hanya sesuatu yang menyakiti Capricorn aja, hanya gitu. Tapi menurut Capricorn tidak, sakit ini tuh sebab karena kamu mau lepasin aku. Ya udah, secara dunia nyata seolah-olah seperti Capricorn yang meninggalkan, gitu ya. Padahal Capricorn bisa di-trigger karena tindakan dari si selingkuhannya ini yang melukai hatinya, gitu ya. Cukup bisa dalam melukai perasaannya dia. Gitu ya, dan hal itu tuh tidak bisa termaafkan setidaknya untuk saat ini, gitu ya, setidaknya untuk saat ini.
Nah begitu. Fasenya, kalau Maria ini fase, karena ini tuh masih bisa berlanjut lagi. Masih bisa nyambung lagi di sini. Fasenya aku mau lepasin diri dulu dari kamu, udah gitu modelnya Capricorn. Gitu ya. Nggak tahu entah sampai beberapa lama situasi yang seperti ini gitu. Tapi masih ada lagi ini tuh kemungkinan manjang lagi, nyambung lagi gitu ya, berkisah lagi, masih ada ini. Nah gitu ya. Nah tetapi nggak tahu lah itu ya, kita tinggalkan aja tuh kapan bisa ketemunya, kapan bisa nyambungnya lagi. Apalagi karena kan kemungkinan nyambung itu tuh terjadi karena ini loh, si selingkuhan itu tuh nggak akan lepasin Capricorn, nggak akan. Memperbaiki lagi nih si selingkuhan ini. Jadi ya saat sekarang mungkin tekadnya bulat gitu, aku harus bisa keluar dari sakit ini gara-gara dia gitu ya. Aku harus bisa ngobatin dirinya, aku kecewanya aku gara-gara sikapnya yang kemarin itu gitu ya. Jadi keputusan A untuk kamu udah nyakitin aku, maka aku akan healing diriku, aku akan sembuhkan diriku dengan cara aku tuh menjauh dari kamu. Gitu ya. Lagi ada tekad Capricorn ini untuk lepas dulu dari si selingkuhan. Gitu loh. Gitu ya. Kalau bisa memang Capricorn ini tuh pakai acara tutup mata, seolah-olah tidak peduli nanti kalau si selingkuhan ini tuh mau ngedekatin dirinya gitu ya. Jadi seperti yang Capricorn ini tuh dengan ketersinggungannya dia mau ngasih tahu gitu sama si selingkuhan bahwa si selingkuhan ini tuh nyakitin hatinya gitu loh. Nah ketika si selingkuhan datang, memang senengnya nih hatinya Capricorn ini, seneng hatinya gitu ya, gembira dia gitu. Tapi dia masih belum mau seperti sebagaimana biasanya. Kalau bisa dikocar-kacirin dulu ini si selingkuhan gitu ya, dibikin dulu si selingkuhan ini tuh nggak enak hati, nggak enak pikiran gitu loh. Saya rasa dia nggak blokir ya, dia nggak akan blokir ini si selingkuhan gitu lah. Biar dia tahu selingkuhan ini chatting dia nggak hari ini, telepon dia nggak hari ini, atau kalaupun dia masukkan itu ke box hitam gitu ya, box hitamnya handphone, tapi dicek itu hari ini ada nggak nih si selingkuhan ini tuh nelfon, ada nggak dia ya chatting, SMS, masuk nggak ya dia ke email, nge-DM nggak dia ya gitu ya. Kalau bisa loh ya, kalau bisa dimasukkan ke black box-nya ya, daftar hitam gitu kan, ada kan itu di handphone daftar hitam yang gitu tuh. Bukan black box ya, tapi daftar hitam, blacklist yang gitu itu kan ada tuh kan di handphone. Tapi dilihat-lihat terus itu. Cuman ya tadi Capricorn itu tuh yang jual mahal dulu gitu loh, bikin gak enak hati dulu ini. Dia mau bikin gak enak hati dulu ini si selingkuhannya. Gitu ya. Bikin si selingkuhan ini tuh uring-uringan dulu. Nah, si selingkuhan bisa juga degap-degup itu ya, ngelihat sikapnya Capricorn yang membalas dia kayaknya cuek-cuek bebek gitu ya, atau masukin dia ke blacklist tadi, nggak ngerespon DM-nya dia, nggak ngerespon chattingnya dia, nggak ngangkat teleponnya dia. Oh bisa dia degap-degup juga di sana. Tapi dia yang gigih ini kalau mari tangkep ya, dia gigih. Dan mungkin dia lagi nyari-nyari tahu nih gimana nih ya caranya untuk ngeperbaiki relationship dengan Capricorn ini gitu. Itu menjadi pertanyaan besar
selingkuhannya Capricorn saat sekarang atau dalam waktu dekat ya. Itu menjadi pertanyaan besar. Gimana ya, kapan aku masuknya ini ya, kapan aku chatting lagi ya, chattingnya tuh nanti isinya apa ya. Nah, mau dia tuh bertanya-tanya sendiri gitu ya. Apa ini sudah selesai ya gitu. Ini mau ini datangin tarot reader ini si selingkuhannya Capricorn ini, apa masih bisa diperbaiki kembali hubungan ini? Kalau bisa, terus piye caranya gitu ya. Atau ini tuh bukan pertanyaan apakah masih bisa, tapi kayak gimana caranya ini ya, langsung straight to the point aja. Bagaimana caranya biar ngambil hati Capricorn lagi di sini gitu ya. Nah, ini tebar-tebar pesona mau, atau main-main halus gitu ya, main-main cantik gitu, nggak yang norak, nggak yang agresif, nggak yang kayak memohon, ngejar-ngejar, ngejar-ngejar dengan cara yang membabi buta gitu ya, nggak mau juga ini. Mari lihat selingkuhannya Capricorn ini, dia akan main dengan cara yang elegan di situ gitu ya. Dia hanya akan sebatas nunjukin, aku ingin ngeperbaiki situasi dengan kamu, bikin kita ini tuh kembali baik-baik saja, bikin hatimu itu tuh nyaman kembali sama aku, biar aku ini tuh kamu maafkan lagi, biar aku ini tuh kamu terima kembali gitu. Dia akan langsung aja ke poin utamanya gitu ya, nunjukin ke Capricorn gitu loh. Nggak yang pakai gaya-gaya banyak pola gitu ya, nggak yang pakai gaya-gaya banyak tingkah, sedikit aja tapi jelek gitu loh ya, sedikit aja tapi itu tuh mumpuni. Nah di sana tuh ya, nggak yang selalu intens gitu, tidak, dia akan memberikan jeda, memberikan jarak, menghitung-hitung, kira-kira ini pas ini nih mau di chatting misalnya. Nah kayak gitu ya. Intinya bahwa dia saat ini lagi menunggu momen, kalau mari tangkap ya pasangannya Capricorn ini, menunggu momen kapan Capricorn ini tuh membuka diri lagi ke dia, membuka diri dengan cara seperti yang dulu ya, bukan hanya sebatas mau chattingan kembali dengan dia, mau teleponan kembali dengan dia, bukan hanya sebatas di situ. Tapi ya kembali seperti ketika dia melihat Capricorn mencintai dia, menyayangi dia, menggilai dia, membutuhkan dirinya gitu ya. Nah, mau lihat yang kayak gitu dia di sana. Tapi ya Capricorn ini kayak kata Mari tadi, lebih menarik diri gitu ya. Mungkin ya nyenengin hatinya dia dulu gitu. Di sana nyenengin hati ya tadi dengan cara jual-jual mahal kah gitu ya, atau memang bener-bener lagi nyenengin hati ngelakuin aktivitas apa gitu ya yang bisa menarik kesadarannya dia, ingatannya dia, mentalnya dia, emosionalnya dia dari si selingkuhannya ini gitu. Intinya akan bersikap tetap dingin Capricorn di sana. Mungkin Capricorn tuh bilang, udah dah kamu gak usah lagi chatting-chatting aku, kan kamu kemarin ninggalin aku, atau kamu kan kemarin ngelakuin ini ngelakuin itu gitu ya, gak usah lagi usik aku, gak usah lagi ganggu aku gitu, nolak gitu. Udahlah kamu sibuk aja sama dirinya kamu, aku sibuk sama dirinya aku, ujar-ujarnya aja di sana, ujar-ujarnya aja dulu gitu ya. Memang lagi tidak mau diusik untuk, mungkin Capricorn ngerasa, kalau aku langsung manis sama kamu, kesenangan lah kamu gitu ya, sukalah hatimu gitu kan, inilah yang kamu mau itu kan gitu, cepet dimaafin gitu. Nggak dulu gitu Capricorn, nggak dulu gitu, aku mau lihat dulu kamunya kecarian aku, biar hatiku tuh senang, biar aku dicari-cari gitu. Aku mau ngelihat kamu dulu tuh menderita gitu ya, merindui aku karena aku nggak mau merespon kamu gitu.
biar hatiku puas, bisa nolak ajakanmu untuk makan bakso gitu ya. Nah, di sana. Jadi lagi senang lah Capricorn ini jika dia dikunjungi gitu ya, didatangi, di-effortin lah gitu sama seseorang yang dia anggap mencederai perasaannya gitu ya. Oke, baik. Dalam bacaan ini hadir energi dari Sagittarius, Taurus, Scorpio. Berikut ada energi dari Capricorn di sana. Berikut ada energi Virgo, ada energi dari Aquarius. Oke, itu ajalah dulu ya yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.